Kalau kita bercerita atau menyampaikan sesuatu tentang Sumpah Pemuda, kita tidak harus hanya ketika diucapkan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Tidak stuck dari situ. Sebab yang mengucapkan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa ketika tahun 28, proses awalnya belum lahir. Contoh, pengarang lagu Indonesia Raya itu lahir tahun 1903, belum lahir. Bagaimana ini proses awal sehingga tumbuh kesadaran satu nusa, satu bangsa, satu bahasa? Itu tidak lepas daripada, kalau kita masih mengucapkan penjajah, tidak lepas daripada politik penjajah Belanda. Apa? Belanda menyatakan menjajah Hindia Belanda ini paripurnanya pada tahun 1904. Mengapa 1904? Karena tahun itu adalah tahun dikuasainya Aceh. Kesultanan Aceh dikuasai. Betapa lamanya? Dari sejak tahun 1800 sampai 1904, 104 tahun negeri Belanda menjajah Indonesia, baru dapat menguasai Aceh. Dan setelah itu serta-merta tahun 1905 membuat program pembangunan untuk Hindia Belanda, yakni 1905. Di dalam sejarah kita dikenalkan dengan bahasa politik etis. Ada yang mengatakan lagi politik balas budi. Saya mengatakan negeri Belanda menjajah sejak tahun 1800. Jadi 104 tahun menyelesaikan pembukaan dan penguasaan, baru pembangunan. Pembangunannya diistilahkan politik etis dan programnya tidak banyak. Hanya pendidikan, pertanian atau irigasi, kemudian transmigrasi. Sangat sederhana. Namun bagi bangsa Indonesia, kemudian nanti menamakan bangsa Indonesia, ini dimanfaatkan. Bagaimana orang Belanda ketika itu mempersiapkan pendidikan? Sangat serius. Karena tujuan pendidikan yang dilaksanakan dalam politik etis itu agar anak didik atau peserta didik setelah rampung menyelesaikan pendidikan bisa membantu kerajaan Belanda yang ada di Hindia Belanda ini. Jadi tersusun dan rapi, berasrama dan didisiplinkan dan mengerti apa tujuan pendidikan itu. Kalau mau mengangkat pertanian, disediakan pendidikan pertanian. Untuk mengangkat kesehatan, dibuatlah sekolah kesehatan. Untuk teknik, dibuatlah sekolah teknik. Untuk hukum, dibuatlah sekolah hukum. Yang setelah itu mereka tamat, masuk ke lembaga-lembaga yang sudah disiapkan oleh Belanda. Itu maunya Belanda atau maunya penjajah. Namun bangsa Indonesia cerdas.
Setelah dididik, dia mau, kemudian mau mengabdikan dirinya di pemerintahan, namun menyadari bahwa ada sesuatu yang hilang, yakni kebangsaannya, yakni tanah airnya, yakni bahasanya. Menyadari itu, maka berkumpullah mereka. Sekalipun pada awalnya mereka mempunyai organisasi-organisasi. Itulah pembelajaran awal, berorganisasi. Tapi karena masing-masing untuk mencapai tujuan organisasinya, mereka sadar, mengevaluasi, tidak mungkin sampai kepada tujuan kalau kita membanggakan organisasi sendiri-sendiri. Berdiskusilah, dan yang didiskusikan adalah pendidikan, kemudian nasionalisme, kemudian demokrasi. Itu di tahun 28 bulan 10. Diskusi mereka hanya 2 hari. Tanggal 27 mereka diskusi. Kemudian tema apa yang didiskusikan pada tanggal 28, ambil tema 1 pendidikan, 2 nasionalisme, 3 demokrasi. Nah, 3 ini harus didukung oleh sarana 3. Tidak bisa mencapai punya negara kalau tidak punya tempat tinggal yang merdeka kalau tidak punya negara. Tidak bisa mengimplementasikan nasionalisme kalau tidak punya negara. Punya nasionalisme kalau tidak punya kecerdasan juga tidak bisa. Tidak punya sarana untuk menyampaikan